Di Gunung Arjuna ada tempat yang diyakini sebagai tempat petilasan Semar. Situs petilasan dikatakan sebagai salah satu tempat pemujaan. Di sana berdiri sebuah patung Semar yang ukurannya tidak terlalu besar. Tokoh Semar oleh masyarakat dianggap sebagai penasihat atau pemomong Raden Arjuna. Di situs ini terdapat sebuah arca yang diselimuti kain putih. Di depan situs dibangun tempat menghadap ke batu yang digunakan duduk oleh peziarah. Bentuk dari situs Semar adalah seperti bentuk pewayangan, yaitu memiliki rambut seperti jambul, mata lebar, alis tebal, serta perut buncit. Di antara situs Semar terdapat payung yang berwarna kuning emas, serta payung bermotif hitam serta putih. Asal-usul Gunung Arjuna dipercaya sebagai tempat Arjuna bertapa. Arjuna adalah salah seorang dari 5 anak Prabu Pandu. Ia mempunyai keahlian berperang dan kesaktian yang luar biasa. Kesaktiannya didapatkan sebagai anugerah dari para dewa, karena ia rajin bertapa. Pada suatu waktu Arjuna pergi bersemedi dengan harapan agar para dewa menambah kesaktiannya. Di lereng sebuah gunung di wilayah Batu dan Malang, ia memulai pertapaan tersebut. Arjuna duduk di puncak sebuah batu yang cukup tinggi. Karena khusyuk bersemedi, tubuh Arjuna menjadi bersinar dan memancarkan kekuatan. Kekuatan itu membuat puncak gunung semakin tinggi menembus langit dan mengguncang Kahyangan. Para dewa di Kahyangan merasa terganggu, lalu mereka mengutus Batara Narada turun ke bumi untuk meminta Arjuna menghentikan semedinya. Setelah sampai di tempat pertapaan Arjuna, Batara Narada meminta Arjuna untuk menghentikan semedinya, karena hal itu mengganggu ketentraman Kahyangan. Namun Arjuna tidak bergeming, tetap melanjutkan semedinya. Karena merasa gagal, Batara Narada kembali ke Kahyangan. Para dewa lalu menurunkan beberapa bidadari cantik untuk menggoda Arjuna. Namun hal itu pun tidak menggoyahkan tekad Arjuna. Kemudian diturunkanlah roh jahat untuk menakut-nakuti Arjuna. Namun mereka tetap saja tidak berhasil. Akhirnya para dewa meminta bantuan Semar yang selama ini mengasuh kelima Pandawa, termasuk juga Arjuna. Para dewa yakin Arjuna mau mendengarkan Semar. Semar tidak menjalankan tugasnya sendirian. Ia meminta bantuan Togok. Lalu mereka berdua bersemedi untuk menambah kesaktian. Dengan kesaktian itu mereka mengubah tubuh mereka menjadi besar. Keduanya berdiri di sisi gunung tempat Arjuna bersemedi. Dengan kesaktian yang luar biasa, mereka memotong bagian atas gunung tersebut, lalu melemparkannya ke arah tenggara, sehingga terdengarlah dentuman yang sangat keras. Karena suara itu, Arjuna pun terbangun dari semedinya. Dengan kecewa, dia pun berkata bahwa dewa tidak akan menambah kesaktiannya karena semedinya gagal. Semar menjelaskan bahwa semedi yang dilakukan Arjuna meresahkan Kahyangan. Kekuatannya dapat menimbulkan kerusakan. Semar melanjutkan nasihatnya bahwa Arjuna sudah sangat sakti, dan kesaktian apalagi yang diinginkannya. Semakin sakti harusnya semakin rendah diri, bukannya justru menimbulkan kerusakan. Ucapan Semar tersebut menggugah hati Arjuna dan bersedia menghentikan semedinya. Oleh penduduk setempat, gunung tempat Arjuna bersemedi dinamakan Gunung Arjuna. Di Gunung Arjuna tidak hanya petilasan Semar, ada juga tempat pemujaan yang lain. Situs Ontobogo yang berbentuk goa. Ontobogo sendiri diyakini sebagai penguasa atau dewanya dasar bumi.
Situs Watu Kursi yaitu situs berupa batu andesit yang bentuknya menyerupai kursi. Pada bagian atas batu terdapat tempat pemujaan. Petilasan Eyang Abiyasa. Abiyasa sendiri adalah tokoh dalam pewayangan yang dikenal sebagai tokoh yang sakti. Sendang Dewi Kunti. Air dari sendang ini konon dipercaya dapat membuka aura, keluhuran jiwa, dan tetap mengingat Tuhan. Dalam dunia pewayangan, sosok Dewi Kunti merupakan ibu dari Pandawa yang memiliki paras yang cantik. Situs Eyang Sekutrem. Pada situs ini terdapat 6 batu yang berdiri tegak di atas sebuah altar yang sejajar. Batu tersebut berada di dalam bangunan yang menyerupai pondokan dengan atap seng. Di dalamnya terdapat sebuah arca. Arca tersebut dikenal sebagai Arca Eyang Sekutrem. Situs Eyang Sakri terdapat batu andesit yang disusun dengan bentuk variatif menjadi altar. Kurang lebih terdapat 16 batuan. Di atas altar digunakan oleh para peziarah untuk menaruh dupa. Di Makutharomo mulai terdapat trap-trap tangga dan patung Dwarapala yang berada di samping kanan dan kiri tangga. Dwarapala di situs ini memiliki lengan tangan kanan memegang gada dan tangan kiri berada di atas perut. Candi Sepilar diyakini tempat tertinggi yang digunakan ritual oleh para peziarah yang mempunyai arti sepi ing nalar, yaitu tempat berserah diri terhadap segala urusan duniawi dengan mengosongkan pikiran. Situs Sepilar sendiri berupa bangunan dengan 3 pilar yang terbuat dari batu andesit. Di tengah pilar berlubang sehingga mirip dengan gerbang yang disangga oleh balok-balok batu andesit sebagai pondasinya. Di komplek utama Candi Sepilar terdapat arca wanita yang dipahat berdiri dengan kedua telapak tangan di depan dada. Sendang Derajat. Di samping sendang ini terdapat sebuah batu kecil yang digunakan untuk menaruh sesajen. Di sini terdapat banyak kepercayaan masyarakat, utamanya para peziarah, terkait khasiat yang terkandung di dalam air sendang. Masyarakat percaya sumber tertinggi air pada situs Gunung Arjuna berada di sendang ini. Khasiat air sendang yaitu membuka aura baik, memberikan derajat yang baik, serta menyembuhkan penyakit. Candi Wesi berada pada punggung gunung. Situs Candi Wesi merupakan bangunan punden yang berbahan dasar batu andesit. Terdapat 3 punden, yaitu punden utama dan 2 punden yang ukurannya lebih pendek. Situs Putuk Lesung berupa batu yang ada cekungannya. Diduga bekas menumbuk padi. Tatanan batu berbentuk persegi, disusun menyerupai lantai. Di atas tatanan batu terdapat sebuah lesung, namun lesung yang terdapat di sana tertanam pada batu, sehingga hanya terlihat sedikit yang berada di permukaan tanah. Meskipun secara umum, fungsi lesung digunakan untuk menembuk padi. Namun dalam tradisi masyarakat terdahulu, diduga fungsi lesung di sini digunakan sebagai tempat untuk menampung air. Di situs Eyang Madrim terdapat situs berupa punden berundak dengan bantuan andesit yang tersusun. Terdapat 3 halaman teras pada bangunan punden. Pada puncak teras tertinggi terdapat balok yang ditata menyerupai menhir yang ditutup kain putih atau cungkup. Selain tempat-tempat yang dikeramatkan di Gunung Arjuna, juga terdapat beberapa mitos yang diyakini oleh masyarakat serta para pendaki ataupun para peziarah. Yang pertama, Pasar Dieng.
Kisah mistis dan angker yang pertama adalah Pasar Dieng. Saat mendaki puncak gunung, melewati pos Watu Gede, terdapat sebuah wilayah yang cukup luas, di mana mempunyai ketinggian yang hampir sama dengan puncak Gunung Arjuna. Puncak ini oleh para pendaki disebut sebagai Puncak Ugal Agil, di mana di Puncak Ugal Agil terdapat sebuah pasar Dieng atau pasar setan. Penamaan tempat tersebut berdasarkan cerita para pendaki yang mendirikan tenda di wilayah tersebut. Saat malam hari, tiba-tiba terdengar suara yang amat gaduh di luar tenda. Saat pendaki tersebut keluar untuk mengeceknya, dia melihat sebuah keramaian mirip pasar dari kejauhan. Sejak saat itu, di Puncak Ugal Agil tersebut terkenal adanya fenomena gaib, yakni adanya sebuah pasar setan. Yang kedua, alas lali jiwa. Sebelum mencapai puncak gunung, terdapat sebuah tempat atau hutan yang bernama Lali Jiwo. Alas Lali Jiwo memiliki arti lupa diri dalam bahasa Jawa. Menurut kepercayaan setempat, jika ada seseorang yang mempunyai niat jahat melewati daerah tersebut, maka mereka akan tersesat atau lupa diri. Konon peristiwa para pendaki yang hilang di Gunung Arjuna adalah di tempat ini, yaitu alas Lali Jiwo, yang dihuni banyak penghuni gaib yang menyesatkan para pendaki. Yang ketiga adalah ngunduh mantu. Para pendaki kerap mendengar suara gamelan di tengah gunung. Disebutkan bahwa para jin di Gunung Arjuna sedang mengadakan ritual ngunduh mantu atau ritual prosesi pernikahan adat Jawa. Saat terdengar lagu yang sedang dinyanyikan, hal tersebut merupakan larangan keras bagi para penambang belerang maupun pendaki untuk tetap melanjutkan perjalanan ke puncak. Jika nekat naik sampai puncak, maka para pendaki atau penambang bisa tersesat dan kemudian hilang. Yang keempat, jumlah pendaki tidak boleh ganjil. Jumlah para pendaki tidak boleh ganjil. Misteri Gunung Arjuna ini sebenarnya juga berlaku ketika mendaki Gunung Lawu. Kenapa jumlah pendaki tidak boleh ganjil? Ada sesuai mitos akan adanya makhluk gaib yang ikut pendakian untuk menggenapkan jumlah orang tersebut. Karena tidak mau mengalami kejadian aneh berbau horor, para pendaki pun menaati mitos tersebut.